Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel AB17. Kali ini kita akan membahas satu buku yang pernah gua baca juga, yaitu buku Komunikasi Politik, Pemahaman secara Teoretis dan Empiris yang ditulis oleh Bapak Efriza dan Bapak Jerry Indrawan. Nah, Bapak Jerry Indrawan ini adalah salah satu dosen gua waktu di UPN Veja ya, waktu gue masih kuliah di sana. Dan beliau, Pak Jerry juga adalah dosen politik. Jadi di pembahasan kali ini gue mencoba merangkum atau berbagi sharing tentang buku tersebut, buku ini, buku Komunikasi Politik. Nah, ini bukunya. Dan sebelum kita lanjut ke materinya, ke pembahasan yang akan kita bahas gitu ya, ini adalah format terbaru gua ya, walaupun memang terkesan sederhana sekali ya pakai PPT gitu, tapi gua mencoba lebih santai aja gitu. Kalau di video gua sebelumnya kan soal filsafat politik ya, pengantar filsafat politik, kan itu kan cenderung lebih gua kelihatan gede banget itu di kamera. Tapi kalau di format video seperti ini gue cuma kelihatan kecil, dan memang supaya teman-teman yang nonton yang mencoba mengambil sesuatu pelajaran dari video ini bisa lebih fokus gitu ke PPT-nya. Dan juga perlu diketahui kalau gua ini bukan dosen. Bahkan gua nggak lulus S1. Gue ini cuma pembelajar gitulah biasa. Dan gue suka politik, makanya gue suka baca-baca buku tentang politik. Dan di video ini kita akan membahas satu buku ini, yaitu Komunikasi Politik, Pemahaman secara Teoretis dan Empiris, yang ditulis oleh Bapak Efriza dan Bapak Jerry Indrawan ini. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang sarjana politik atau mahasiswa ilmu politik yang pengen mengkritik, menambahkan atau memang ada yang mau disarankan, silakan aja komen di bawah aja ya. Karena kita sama-sama belajar dan gue juga niatnya untuk sharing aja. Baik, kita langsung masuk ke materinya, yaitu yang pertama adalah pengantar komunikasi politik. Nah, nanti di buku ini kita akan bedah ya mungkin per bab ya. Jadi nggak langsung kita simpulin dalam video kali ini. Jadi untuk di video kali ini kita akan ngomongin soal pengantar komunikasi politik, yaitu yang di bab pertama aja dulu. Oke. Nah, ini ya. Ini semua dari PPT ini adalah diambil dari sumber buku Komunikasi Politik ya, yang tadi. Nah, menurut para ahli nih. Menurut Alwi Dahlan. Nah, ini tokohnya ya. Dalam Cangara tahun 2011, komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Nah, ini kebetulan udah ada fotonya. Jadi kalau misalnya gua salah dalam foto, mohon dimaafkan dan mohon di komen aja ya yang mana yang salah, biar gue bisa mengevaluasinya. Nah, menurut Pak Alwi Dahlan ini, komunikasi politik adalah suatu bidang disiplin. Jadi, komunikasi politik itu adalah suatu disiplin ilmu ya. Suatu disiplin ilmu dalam ilmu politik yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik. Jadi, apapun yang dilakukan perilaku atau kegiatan dalam komunikasi yang bersifat politik, itu namanya komunikasi politik. Mempunyai akibat politik, kalau kita omongin, kalau kita komunikasiin itu ada akibat politiknya atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi politik menurut Pak Alwi Dahlan. Dan satu tokoh lagi, yaitu Hafid Cangara ya. Komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Jadi kalau kita berkomunikasi dan komunikasi itu mempunyai konsekuensi, mempunyai akibat terhadap aktivitas politik, berarti itu kita sedang berkomunikasi politik. Kita sedang komunikasi politik. Tuh. Lanjut. Nah, tujuan komunikasi politik. Sebelum kita ngebahas, pasti kita harus tahu nih tujuannya apa.
Di buku ini terdapat kurang lebih ada 5 ya, 5 tujuan komunikasi politik. Yang pertama, menyampaikan informasi politik. Tentu kalau kita misalnya berkomunikasi, pasti kan ada tujuannya tuh, menyampaikan informasi ya. Kalau misalnya kita komunikasi politik, pasti kita tujuannya untuk menyampaikan informasi tentang politik. Yang kedua adalah menarik simpati publik untuk meningkatkan partisipasi politik. Apalagi pada saat pemilu gitu ya, tahun-tahun pemilu, itu kan membutuhkan banget yang namanya komunikasi politik. Biar simpati-simpati publik, simpati-simpati masyarakat meningkat gitu tentang partisipasi politik, pemilu, dan sebagainya. Dan ketiga, mengatasi pendapat atau tuduhan lawan politik. Ya namanya politik ya, pasti ada lawan ada teman. Ada lawan ya ada lawan ada teman. Kalau misalnya ada lawan politik kita, apalagi di negara demokrasi ya, yang ya begitu keras gitu dalam lawan politiknya. Tujuan politik tuh untuk itu salah satunya, untuk mengatasi pendapat atau tuduhan lawan politik. Kalau misalnya lawan politik kita menganggap kita istilahnya negatif, buruk, dan itu tidak sesuai dengan kita bisa mengatasinya dengan komunikasi politik tersebut. Yang keempat adalah membentuk opini publik. Opini publik adalah ya opini kan pendapat ya. Publik itu bisa dikatakan juga masyarakat. Jadi dengan komunikasi politik kita juga bisa membentuk opini publik. Kalau kita komunikasi politik, kita tuh juga bisa istilahnya mempengaruhi publik gitu. Nah, yang kelima adalah membentuk citra politik. Pencitraan. Pernah dengar kan? Kadang-kadang kalau pencitraan politik itu konotasinya negatif gitu ya. Seakan-akan ngeliatin positifnya aja, negatifnya tuh ditutup-tutupin. Tapi kalau kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih baik lagi gitu, citra politik tuh nggak semuanya buruk kok. Lanjut. Unsur-unsur komunikasi politik. Nah, ini unsur-unsur komunikasi politik ini dicetuskan oleh Harold Laswell. Laswell ini termasuk ilmuwan politik yang cukup terkenal sebenarnya ya. Beliau juga ilmuwan politik, ilmuwan komunikasi juga. Jadi pantas banget untuk mencantumkan pendapatnya Harold Laswell ini. Apa sih unsur-unsur komunikasi politik menurut Harold Laswell ini? Sorry kalau gue salah baca ya. Ini dia. Nah, sumber. Ini sebenarnya ada bahasa Inggrisnya ya. Cuma ini gue kasih tahu yang bahasa Indonesianya aja. Yang penting artinya dan maksudnya sama. Yang pertama adalah sumber. Ya, yang kiri sumber komunikator. Nah, kalau misalnya komunikasi ini kan harus ada dua atau orang lebih gitu ya yang saling berinteraksi. Nah, yang berinteraksi yang pertama itu adalah sumbernya atau bisa dibilang ada komunikatornya. Sumber ini ngapain nih? Oh, dia nyampein suatu suara, suatu komunikasi. Dan itu adalah di pesan nih, yang di kotak kedua. Kotak ketiga yang di tengah-tengah yaitu media saluran. Kalau si sumber komunikator ini kan menyampaikan pesan harus ada medianya ya, harus ada salurannya. Nah, salurannya apa? Bisa melewati TV misalnya. Bisa melewati media sosial dan yang lain-lain. Medianya apa? Bisa melewati buku, bisa melewati tulisan yang lain gitu. Itu medianya banyak untuk menyampaikan pesan ya. Nah, pesan ini diterima oleh siapa? Yaitu penerima, komunikan. Kalau sumber itu komunikator, yang nerima namanya komunikan. Si komunikan ini menerima pesan dari sumber komunikator. Dan terakhir adalah efek. Nah, apa ini efek? Efek ini dimaksudkan kalau si penerima ini nerima pesan dari si komunikator, efeknya apa? Misal sumber komunikator ini adalah partai politik gitu ya. Suatu partai politik yang pengen menangin kadernya untuk menjadi presiden misalnya gitu. Nah, kalau misalnya si komunikator ini
baik atau benar menyampaikan pesannya ke penerima, dan penerima juga menerima dengan baik, efeknya bisa si penerima ini akan memilih si komunikatornya, memilih kader dari komunikatornya. Tuh. Ada tambahan lagi sebenarnya. Satu tambahan lagi, sebenarnya kata komunikasi ini diambil dari komunis, yang artinya sama. Nah, kalau misalnya kalian pernah dengar komunis-komunis itu ya, sebenarnya mereka itu meneriakan kesamaan gitu. Tapi memang komunikasi ini asal katanya dari komunis gitu, yang artinya sama. Kenapa sama? Karena si sumber komunikatornya ini berharap agar si penerima komunikan ini mempunyai persepsi dan maksud yang sama. Kalau dari sumbernya A, berarti penerimanya juga A. Kalau dari sumbernya B, berarti penerimanya B. Jangan sampai persepsi atau maksudnya beda. Misalnya dari sumbernya berkata B, penerimanya maksudnya C. Itu kan nggak sama kan. Jadi sumber komunikatornya bilang, kamu mau makan apa? Si penerimanya mah bilang, makan di mana. Nah, itu kan nggak nyambung gitu kan. Makanya komunikasi ini dimaksudkan komunis biar sama maksud dari si sumber dan penerimanya. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Menurut Damsar, dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik tahun 2010, ada beberapa fungsi komunikasi politik, yaitu yang pertama fungsi informasi. Penyampaian pesan-pesan politik seperti visi, misi, tujuan, sasaran, atau arah kebijakan seperti partai politik maupun aktor politik lainnya. Jadi, fungsi komunikasi politik itu sebagai fungsi informasi. Kalau misalnya politisi gitu, mau nyampain visi, misi, tujuan, sasaran, atau arah kebijakannya, itu kan pasti memakai komunikasi politik kan. Nah, itu memakai fungsi informasi. Tuh. Yang kedua adalah fungsi pendidikan. Pendidikan politik yang dikomunikasikan dalam kehidupan politik seperti ideologi, nilai, keterampilan. Kalau misalnya partai politik gitu mau mendidik warga negaranya tentang politik gitu kan, mereka kan harus menyampaikan kehidupan politik gitu. Mereka kan harus menyampaikan kehidupan politik seperti ideologi. Misalkan di Indonesia ideologinya Pancasila gitu, dasar negara Pancasila. Terus nilai-nilai apa yang dibangun oleh si negara itu kan, keterampilannya apa. Dan itu semua dalam fungsi pendidikan. Fungsi yang ketiga adalah instruksi, berkaitan dengan pemberian perintah berupa kewajiban, larangan, atau anjuran. Misalnya Pak Presiden bilang jangan ada teroris. Nah, itu kan instruksi berupa larangan. Dilarang menjadi teroris gitu di Indonesia. Atau warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. Nah, itu kan sebenarnya komunikasi politik dalam fungsi instruksi. Begitu juga yang lainnya ya. Yang keempat adalah fungsi persuasi. Persuasi adalah memengaruhi ya. Berhubungan dengan kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga melaksanakan atau mengubah sesuatu seperti yang diharapkan oleh pemberi pesan. Ya, persuasi itu ya kata kuncinya adalah mempengaruhi ya, pengaruh gitu. Misalnya si pemerintah atau jangankan pemerintah deh, ini waktu kalau lagi kampanye gitu kan. Kampanye tuh biasanya politisi menyampaikan teknik-teknik persuasi gitu supaya masyarakat memilih partainya, supaya masyarakat memilih dia juga gitu. Itu kan mempengaruhi orang lain supaya melaksanakan nyoblos dirinya gitu, nyoblos partainya. Itu juga dalam fungsi komunikasi politik. Yang terakhir adalah fungsi hiburan. Fungsi hiburan ini biasa sih. Fungsi hiburan merupakan fungsi komunikasi politik yang menyampaikan pesan-pesan hiburan di antara berbagai rangkaian isi pesan yang dikomunikasikan. Nah, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Itu aja di video kali ini. Oh iya,
ada satu lagi, sebenarnya kenapa gue sok-sokan sharing ilmu ini, walaupun gue memang ilmu politiknya masih kurang gitu ya, karena ya gue pengen rapin teknik Feynman gitulah. Teknik Feynman ini singkatnya, kalau lu udah baca buku, udah nerima pembelajaran gitu dari orang lain gitu, misalnya dari sekolah, dari kuliah, dari dosen, dari guru gitu kan, teknik Feynman ini berusaha lu sebagai pembelajar menyampaikan ke orang lain sesederhana mungkin supaya orang lain itu bisa ngerti. Kalau misalnya orang lain itu belum ngerti, berarti teknik Feynman lu belum sempurna. Seperti gue sekarang ini. Misalnya kalau misalnya lu nggak ngerti apa yang gue sampaikan, berarti teknik Feynman gue ini masih lemah, masih kurang, masih banyak belajar. Nah, jadi gue butuh kritik dan saran dari kalian yang membangun ya. Kira-kira kalian ngerti nggak nih yang gue sampaikan, apa yang gue sharing gitu. Silakan komen di bawah aja ya untuk saran dan kritiknya. Mohon maaf kalau misalnya omongan gue ini agak kelibet atau agak kecepetan. Silakan agak diulang-ulangin aja ya kalau misalnya ada yang kurang jelas gitu. Terima kasih untuk yang udah nonton sekali lagi. Jangan lupa like, share, dan komen. Dadah, salam politik.